Kamu adalah seorang pasien. Pasien biasanya tidak bertanya kepada dokter. Dengan mengingat hal ini, jika kamu yakin bahwa kamu memiliki tumor di rahimmu, langkah selanjutnya adalah menjalani operasi. Tapi, begitu kamu berada di dalam ruang operasi, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa kamu sadari. Mengenai siapa yang akan melakukan hal seperti itu, terserah padamu untuk mengetahuinya. Saya ingin memberimu nasihat, jangan menyebarkan berita tentang kehamilan Nona Alexa dulu. Tunggu sampai kamu mengetahui kebenarannya, sebelum kamu memutuskan apa yang ingin kamu lakukan. Alexa memegangi perutnya dan mengikuti alur pemikiran dokter. Ini membuat tulang punggungnya merinding. Tentu saja, dia sangat beruntung bisa bertemu dengan dokter hebat seperti itu. Dr. Fanny, terima kasih. Terima kasih telah mengizinkan saya dan anak saya selamat. Alexa dengan tulus berterima kasih. Kamu tidak tahu betapa pentingnya anak ini bagi aku dan suamiku. Setiap anak adalah anugerah dari Tuhan. Saya tidak akan mensyukuri anugerah ini, sang dokter tersenyum. Menyelamatkan yang sekarat dan membantu yang terluka adalah tanggung jawab saya. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada saya. Jika kamu tidak melakukan tes darah hanya demi menghibur teman, kami tidak akan mengetahui hal ini. Jadi, jika kamu berterima kasih kepada seseorang, kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Gilang dengan patuh pergi menyelidiki rumah sakit sesuai perintah Kenzi. Tapi tentu saja, dia tidak bisa lagi tampil secara pribadi. Jadi dia mengatur agar paparazi yang pandai membiasakan diri dengan semua dokter di unit kebidanan dan ginekologi, kemudian memilih target untuk didekati. Paparazi mengetahuinya melalui seorang perawat, nama dokter yang memeriksa Alexa dan nama seluruh staf medis yang terlibat. Namun, untuk mengetahui motif utamanya, mereka perlu bersabar. Jadi, Gilang meminta paparazi untuk terus menjaga hubungan baik dengan perawat tersebut, dan memperhatikan tindakan dokter selanjutnya. Menjelang larut malam, Alexa akhirnya menyelesaikan pemeriksaan seluruh tubuh yang diminta oleh Dr. Fanny. Kenzi kemudian menemani Alexa pulang. Saat Amelia mengemudi, Kenzi berlutut di depan Alexa dan memberikan ciuman lembut di perutnya. Aku akhirnya bisa menjadi seorang ayah. Alexa tersenyum sambil menatap Kenzi. Gerakannya hati-hati, takut dia akan melukai anak mereka yang berharga. Baik, Tuan Kenzi, akhirnya kamu akan menjadi seorang ayah. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak diperbolehkan melakukan apapun. Tapi, apakah kamu lupa kalau aku masih harus menyelesaikan syutingnya? Alexa mengingatkan. Kenzi mengerutkan alisnya dan duduk di sampingnya sambil memeluk tubuhnya. Alexa mengerti apa yang ia khawatirkan, jadi ia berusaha menghiburnya. Aku sudah bicara dengan dokter. Ia berkata, selama aku berhati-hati aku bisa melanjutkan syuting. Lagi pula, sebagian besar adegan berbahaya sudah selesai syuting. Selanjutnya, kami terutama akan syuting adegan percakapan. Jika ada sesuatu yang berbahaya, saya akan menanganinya dengan hati-hati. Aku hanya tidak ingin kamu bekerja terlalu keras. Aku tidak akan memaksakan diri, kata Alexa dengan nada manis namun tegas. Kenzi mengerti, setelah seharian penuh drama, wanita dalam pelukannya membutuhkan penghiburan. Jadi, pada akhirnya, dia menyerah. Kamu berjanji. Jangan memaksakan diri. Aku berjanji. Alexa mengangkat tangannya dengan serius. Aku percaya padamu. Kenzi menurunkan tangan Alexa tepat ketika dia menerima panggilan telepon dari Gilang. Dia secara tidak sadar menggerakkan jarinya ke arah tombol tolak. Namun, Alexa menghentikannya. Jangan membalas panggilannya di belakangku. Angkat di sini. Alexa mengerti bahwa Kenzi tidak ingin dia mendengar tentang hal-hal kotor yang terjadi di balik layar. Tapi setelah berada di industri ini begitu lama, dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Jadi,
Apalagi yang perlu ditakutkan? Kenzi menatap tajam ke mata Alexa. Tanpa ragu, dia mengangkat telepon dan menjawabnya. Tuan, saya sudah mendapatkan nama semua orang yang terlibat. Menurut apa yang kami ketahui sejauh ini, itu bukan kesalahan sederhana. Tampaknya mereka punya rencana lain. Saya akan terus mencatat dan melaporkan kepadamu segera setelah saya temukan. Beritahu aku sesegera mungkin. Suara Kenzi berubah dingin dan gelap. Jadi, bagaimana kabar Nyonya hari ini? Dia hamil. Mungkin Kenzi tidak menyadarinya, tapi Alexa jelas melihat. Saat dia mengucapkan kata hamil, sudut bibir tanpa sadar melengkung ke atas. Tapi, jangan biarkan siapapun tahu tentang ini. Kami akan terus bermain bersama untuk saat ini. Saya mengerti, Tuan. Kenzi selalu senang bersembunyi dalam bayang-bayang, jadi kali ini tidak ada bedanya. Apalagi kejadian kali ini melibatkan istri dan anaknya. Begitu mereka mengetahui pelakunya, dia tidak akan bersikap lunak terhadap mereka. Alexa mengerti bahwa kejadian ini sudah melampaui batas Kenzi. Demikian pula, Kenzi dan anaknya juga merupakan keuntungannya. Setelah kembali ke rumah, Kenzi memeluk Alexa di tempat tidur sambil mengeluarkan laptopnya, dan mulai mencari informasi online tentang cara merawat wanita hamil. Melihat ini, Alexa tidak dapat menahan tawanya. Kamu telah membuka begitu banyak tab, bisakah kamu membaca semuanya? Kenzi melingkarkan lengannya di pinggangnya dan dengan lembut menyentuh perutnya. Begitu dia memikirkan tentang ciptaan kecil yang duduk di dalam tubuh wanitanya, dia akan kehilangan semangatnya. Dia begitu tergoda untuk membagikan berita ini ke seluruh dunia. Kenzi tidak mengatakan apapun. Dia hanya membujuk Alexa untuk tidur. Baru setelah dia tertidur, dia mengambil ponselnya dan dengan lembut menuju ke ruang belajar. Orang pertama yang dia telepon adalah Wildan. Alexa sedang hamil. Berapa lama lagi syuting akan berlangsung dan apakah masih banyak adegan berbahaya? Di ujung lain telepon, Wildan tercengang. Dia jelas tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bukankah mereka mengatakan bahwa Alexa sakit dan tidak bisa melahirkan anak? Bagaimana dia tiba-tiba hamil? Saya harap Direktur Wildan dapat merahasiakan ini. Wildan bangkit dari tempat tidur dan akhirnya menyadari bahwa Kenzi tidak bercanda, dia benar-benar hamil. Sudah dikonfirmasi. Wildan memikirkan film itu sejenak. Untungnya, semua adegan berbahaya telah difilmkan. Jika tidak, menurut tingkat kasih sayang Kenzi terhadap istri, dia mungkin harus melalui perubahan lain dalam pemeran utama. Syuting akan berlanjut hingga akhir September. Alexa seharusnya bisa menangani adegan-adegan yang tersisa, karena sebagian besar melibatkan pembicaraan dan tidak banyak aksi. Aku akan datang dan mengawasi lokasi syuting selama beberapa bulan mendatang, Kenzi memberitahu dengan nada serius. Meskipun adegan-adegan yang tersisa hanya melibatkan pembicaraan, itu tetap merupakan film dengan emosi yang naik turun. Jadi, dia akan memiliki staf medis yang siaga untuk merawat Alexa, baik secara fisik maupun mental. Kamu adalah manajernya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Wildan hanya berharap filmnya bisa selesai dengan lancar dan tidak akan ada insiden viral lagi. Jika sesuatu terjadi pada Alexa, dia sudah bisa membayangkan bahwa seluruh produksi akan ikut terhenti bersamanya. Tidak diragukan lagi, inilah kekuatan Kenzi. Setelah menelepon Wildan, Kenzi menelepon lagi ke Lukas dan menyerahkan sebagian besar tanggung jawab dan wewenangnya untuk sementara kepadanya. Karena dia harus mengawasi lokasi syuting, dia tentu saja membutuhkan waktu. Jika dia terus bekerja seperti biasanya, dia tidak akan bisa menjaga Alexa. Lukas berasumsi bahwa Kenzi ingin menemani Alexa, sementara dia memperbaiki tubuhnya dan terkesan dengan pengaruh Alexa terhadap Kenzi.
Selama bertahun-tahun, pria ini tidak pernah sekalipun melepaskan 1 inci pun dari kerajaannya. Namun, untuk Alexa, dia menyerahkan segalanya kepada Lukas tanpa ragu-ragu. Pada saat Kenzie mengatur segalanya, waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Untuk memastikan dia punya waktu keesokan harinya, Kenzie dengan cepat menangani beberapa dokumen penting dalam semalam, dan membangunkan manajer departemen untuk mengadakan pertemuan online yang mendesak. Akibatnya, Kenzie meninggalkan pakaian bisnisnya keesokan harinya dan berubah menjadi manajer pribadi Alexa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.